Kebanyakan sih ya Bun ya, yang paling banyak ditanyain ini soal, pasti Bunda bisa nebak, apa coba Bun? Pasti tentang pernikahan Al dan Cipa, yakin gue. Betul, pernikahan. Soalnya setiap gue live pasti gue tanyain kapan. Iya ya Bun ya, sama berapa persen persiapannya. Gitu. Ya tanya Siva sih harusnya ya, gimana cara dapetin hati El Rumi gitu. Itu padahal paling ditunggu-tunggu netizen. Soalnya kan biasanya Bunda tuh tahun baruan pasti ada aja ke tempat-tempat yang bikin aku iri. Aku ya Bun. Oh. Bikin netizen iri. Bun, kapan umrohnya? Sama Dedi, The Als, El, dan Dul juga ya? Banyak berita hoax lah apa-apa yang kadang akunya udah emosi, Bunda masih tenang gitu loh. Nah. Ya namanya juga hoax, ngapain kita pusing? Nggak perlu klarifikasi ya Bun ya? Ketiga udah waktu itu ya masakin Alisa beef apa gitu ya. Ketiganya kayaknya suka masak ya Bun ya? Kalau Tisa gue sering nyobain kalau dia lagi masakin Dul, Eke nyobain makanannya Tisa. Assalamualaikum. Halo guys. Bunda aku mau menggerebek, aduh mau menggerebek Bunda loh Bun. Karena hari ini rame banget di Instagramnya Maya Al Eldul TV. Banyak pertanyaan tajam. Gak deh, gak tajam. Gak tajam mulut loh. Kalau aku, sorry guys, aku lagi make up nih. Iya, ya ampun, apa kabar lo ini? Kerja. Ya ampun Bun, mau dimulai dari pertanyaan yang Bun ya, sapa-sapa dulu dong Bun. Halo netizen. Netizen, sorry. Aku lagi make up nih. Lihat lo grebek ya? Iya kan, mumpung pagi-pagi. Pagi lagi nih masih. Jarang-jarang Bunda udah standby nih, makanya aku langsung menggerebek dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah di DM-nya Maya Al Eldul TV nih Bun. Banyak banget alhamdulillah responnya. Kan semalam aku sempat posting tuh Bun, mau Q&A apa nih sama Bunda. Kebanyakan sih ya Bun ya, yang paling banyak ditanyain nih soal, pasti Bunda bisa nebak, apa coba Bun? Pasti tentang pernikahan Al dan Cipa, yakin gue. Betul, pernikahan. Soalnya setiap gue live pasti gue tanyain kapan. Iya ya Bun ya, sama berapa persen persiapannya. Kepo banget sih ya gitu. Tapi ada yang lucu Bun. Ada lowongan kerja nggak katanya? Ada loker nggak? Oh iya, ada loker nggak? Loker jadi mantunya Bunda. Oh. Gimana Bun? Pabriknya belum tutup satu sih. Harus tambah satu lagi. Udah taken, udah taken tuh ya, keambil ya. Semua udah ada ya Bun. Udah ada. Coba aku ini lagi. Bun, ya ini El Rumi lagi. Bun, gimana cara dapetin hatinya El Rumi? Tuh, sebelum janur kuning masih bebas war kan Bun? Wah, netizen nih barbar juga nih. Gua nggak ngerti, gua bukan anak gue, gimana gua harus jawab ya netizen? Harusnya tanya Siva ya Bun ya? Hah? Ya tanya Siva sih harusnya ya, gimana cara dapetin hati El Rumi gitu. Tahun baruan di mana Bunda? Katanya. Baru aku belum ada plan karena soalnya memang kita bakal pergi umroh bulan depan di awal bulan, jadi ya mungkin tahun baru masing-masing udah punya anak-anak udah pada gede-gede, apalagi yang Al juga udah kawin, jadi tahun baru mereka punya plannya masing-masing, jadi ya udah kita nggak ada ngumpul bareng. Oh, jadi sejauh ini belum ada ini ya Bun, rencana bareng gitu ya? Belum. Itu padahal paling ditunggu-tunggu netizen. Soalnya kan biasanya Bunda tuh tahun baruan pasti ada aja ke tempat-tempat yang bikin aku iri. Aku ya Bun. Oh. Bikin netizen iri gitu loh. Jadi sekarang masih mungkin. Ya kalau tahun baru pasti mereka punya plan masing-masing. Bun, kapan umrohnya? Sama Dedi, The Als, El, dan Dul juga ya? Dul nggak? Dul kebetulan dia ada kerjaan, jadi dia nggak bisa ikut. Jadi sebenarnya yang punya ide tuh El Rumi yang ngajakin umroh ya kan guys. Jadi dia yang satu-satunya anakku yang belum pernah aku ajak umroh karena dulu dia lagi sekolah ya kan. Jadi dia yang ide, Bunda kan aku belum umroh, anterin dong gitu. Terus karena dulu Al sama El udah pernah aku anterin umroh, dia minta aku untuk anterin dia. Masya Allah ya. Jadi ya udah kebetulan ya udah ajak aja Al sama Alisa. Dul kebetulan nggak bisa. Siva?
kan nggak boleh belum nikah. Oh, berarti Tisa juga enggak ya, Bun? Tisa enggak juga. Kayak pada nunggu-nunggu versi lengkap. Kalau yang udah gitu. nikah nggak apa-apa kita ajak, karena kan ya namanya juga tanah haram ya, nggak boleh sesuatu yang ada nafsu sedikit pun nggak boleh kan. Jadi mulai menjaga ya, Bun, menjaga ya. banget supaya nggak, bukan berarti nggak mau ngajak lo ya, Menjaga pengen ya, tapi Bun, menjaga supaya ya. kan belum nikah ya kan? Semoga lancar-lancar katanya, Bun. Terima ibadah kasih. umrohnya. Bun, tips tetap menjadi orang yang tenang. Wah. Jadi orang tenang adalah kamu benar-benar sudah paham yang namanya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Satu, kedua ikhlas terhadap apapun yang terjadi. Ketiga adalah percaya bahwa semuanya memang sudah diatur Allah, ya kan. Keempat, punya iman. Lagi ya? Ini soalnya Bunda kan sering nih aku lihat ya, Bun, ini aku ya. Banyak berita hoax lah apa-apa yang kadang akunya udah emosi, Bunda masih tenang gitu loh. Nah, ya namanya juga hoax, ngapain kita pusing? Nggak perlu klarifikasi ya, Bun, ya. Enggak. Kecuali kalau sudah merugikan banget ya. Kalau hoaxnya udah AI kayak zaman sekarang yang pada akhirnya bisa bikin serem banget itu. Ya, kayak contohnya dulu contohnya yang gue agak ngeri itu kayak misalnya tiba-tiba Bu Sri Mulyani dibilang bahwa dia sempat dikasih hoax AI yang bilang bahwa dia ngomong bahwa guru adalah beban negara. Itu kan hoax AI yang kayak fitnah dajjal loh itu ya kan. Orang dia nggak ngomong kayak gitu ya kan. Ya, serem sih. Akhirnya kan dijarah ya kan. Nah, itu AI yang fitnah-fitnah yang serem tuh. Maksudnya fitnah dajjal yang menurut gue yang bisa ngerugiin orang tuh perlu klarifikasi kayak gitu kan. Iya. Karena dia berhubungan sama maslahat orang banyak kan. Tapi kalau AI-nya hoax yang nyangkut gue yang aneh-aneh sih, nggak peduli. Asal nggak bahaya ya, nggak menyangkut orang banyak, gue sih nggak peduli. Iya. Bun, nggak capek apa keliling dunia terus? Capek sih. Cuman makanya kan kalau Dedi sih, kalau aku ngikutin jadwalnya Dedi pergi ke luar negeri terus sih capek ya. Tapi makanya nggak semuanya harus aku ikutin. Bener-bener dia kalau benar-benar kerjanya cuma sehari, misalnya ke Singapura, terus besok dia ke Dubai kan, itu aku nggak ikut karena cuma sehari doang atau 2 hari dia, aku nggak ikut. Tapi kalau misalnya 5 hari aku ikut. Dedi tuh pernah nggak sih, Bun, makan breakfast di mana, lunch di mana, dinner di mana? Gitu. Sangat bisa kalau dia mah. kalau kita cuma bercandaan ya, Iya, Bun. kalau dia beneran ya. bisa pipis di Singapura, tiba-tiba pipis di Singapura, makan siangnya di Hong Kong misalnya gitu. Bisa banget. Best banget sih, ampun. Kerjanya dia begitu, soalnya internasional. Iya. Bunda ngadain konser di Surabaya dong, katanya gitu. Udah nggak konser lagi ya. Tapi boleh kalau ada yang mau ngundang lo ya. Boleh ya, disesuaikan ya, Bunda. Bunda love you, tetap selalu di hatiku. Terima kasih. Bunda, motivasi buat bangkit dari keterpurukan. Ngapain terpuruk lama-lama, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Cukup terpuruk seminggu aja cukup. Habis itu, karena kan orang tuh hidup tuh adalah ketika kamu terkena masalah, solusinya apa nih? Dan plan ke depannya apa? Itu paling penting. Jangan ngikutin mood hati sedih terus, karena emang cuma karena kan Allah kan udah bilang bahwa gak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali kita sendiri. Jadi kita harus merubah nasib kita supaya jangan terlalu terpuruk gitu. Assalamualaikum Bunda, bagi tips dong biar wajah flawless tapi budget ekonomis. Gimana ya, coba tanya. Sebagai makeup artis, budget flawless tapi buka flawless tapi budget ekonomis. Budget muka flawless tapi budget ekonomis. Air wudhu. Wih deh, air wudhu ya? Dasarnya. Oh, dasarnya. Habis itu? Habis itu Skincare-nya ini dong. Kayak Rumes. Ini lumayan nggak ya harganya? Kan? Ini lumayan. Tapi sebenarnya ekonomis loh, Bun. Ekonomis sih, nggak mahal-mahal yang. Karena udah komplit gitu loh, Bun. Oh iya. Kalau secara ingredient sih komplit banget, jadi ekonomis sih. Iya. Tapi ada yang nanya nih, Bun. Bunda minum jamu nggak sih, Bun? Enggak ya. Jamu tuh kayak apa ya? Beras kencur. Oh enggak. Oh, gue ini probiotik. Oh iya. Kan dari herbal ya, jadi semuanya tuh menurut gue jamu ya. Tapi probiotik ya. Herbal ya. Herbal. Bun, apa momen terlucu atau terkonyol dan terromantis yang dilakuin Pak Irwan untuk Bunda? Terkonyol. Banyak yang gak konyol ya. Kayaknya di konten YouTube banyak ya Iya, gitu ya. lucu Konyol banget. soalnya dia orangnya. Kerandomannya malah dia lebih random dari kita ya. Iya. Mas Irwan tuh.
Bunda please buat satu lagu aja buat melepas kangen sama karya-karya Bunda tuh. Siapa yang nyanyi? Aku boleh, Bon. Loh, Bunda mau aku yang pulang. Bagus nggak, Bon? Enggak. Langsung enggak gitu ya. Enggak. Bunda rambutnya bagus pakai hair treatment apa aja? Aku justru kalau rambut itu sebenarnya kurang care ya. Tapi kalau misalnya keramas pasti aku pakai hair mask dulu, baru habis itu pakai conditioner. Jadi hair mask dulu, habis sampoan, hair mask dulu, paling 2 menit, habis itu aku pakai conditioner supaya nutup kutikulanya karena kan rambutku tiap hari di blow. Iya. Jadi harus kena panas dan harus dilindungin kutikulanya gitu. Terus kalau rontok pakai minoxidil. Kalau rontok. Minoxidil. Iya. Itu bisa dibeli bebas gitu. Bebas sih kayaknya ya. Persiapan nikah. Banyak banget ya Bun, persiapan nikah. Aku cuma nggak tahu yang nikah Iya. Kan sama Bunda bener-bener nyerahin ke mereka ya Bun ya? Karena anak-anak nikah tuh aku nggak pernah ikut campur ya. Pokoknya anak-anak tuh yang ribet-ribet sendiri. Nanti pokoknya taunya cuma fitting atau nanti meeting kayak misalnya ntar acaranya ngapain aja. Udah gitu doang. Paling ya edap-edapnya terakhirnya baru kasirnya tuh baru nih kurang budget segini gitu. Banyak yang nanyain kapan ngumpul bareng, ngevlog bareng. Sekarang udah punya kesibukan sendiri-sendiri sih ya Bun ya. Aku juga traveling terus kan. Ini aja sekarang aku kerja guys, jadi benar-benar nggak bisa ngumpul bareng. Kan pengennya kan vlog bareng keluarga gitu ya. Tapi aku nggak bisa karena memang satu kerjanya banyak ya kan. Terus anak-anak juga sibuk. Terus udah susah lah kalau kumpul jadi satu. Udah masing-masing udah punya kehidupan masing-masing ya kan. Gitu. Bentar lagi semua menikah ya Bun. Nih Bun, Bunda kalau diajak Dedi Irwan menikmati masa tua dan udah kan sekarang mau menikmati masa tua. Oh iya, maksudnya lebih tua lagi. Dan tua tuh setua apa? Kalau laki gue udah tua. Stay di luar negeri, katanya mau nggak Bun? Nggak apa-apa sih. Mana Bunda kalau misalnya boleh milih mana tuh negara mana pengennya? Paling dekat. Paling pengen tinggal. Gue nggak pengen tinggal di luar negeri sih. Oh. Cuman kalau misalnya tiba-tiba mendadak ada kerusuhan Indonesia lagi itu tuh ya. Ya antara pindah ke nyebrang Singapura atau Malaysia yang paling dekat. Tapi enaknya kalau gue sih lebih prefer Malaysia karena kalau lagi puasaan barengan. Ada temennya. Tapi dari semua negara, ini pertanyaan aku Bun, dari semua negara yang pernah Bunda datengin nih kan, kayak kemarin ada daerah-daerah yang kayak belum tentu ke situ gitu, kayak Bhutan lah segala macam. Ada nggak Bun yang paling berkesan buat Bunda? Masing-masing negara punya karakternya masing-masing ya. Sebenarnya seru-seru sih yang datengin, jadi kayak misalnya Bhutan seru ya kan, terus Brazil juga lucu ya kan. Seru-seru sih negara-negara. Masing-masing ada ya pengalamannya sendiri-sendiri Bun. Bunda ini banyak yang nanyain podcast sama The Mantus. Para mantu dan calon mantu itu loh Bun. Podcastnya bukan podcast sih. Kalau podcast sih ya udah tahu ya waktunya kita lagi sibuk banget yang tahun ini akhir tahun ini sampai tahun depan ya sibuk banget. Jadi kayaknya kalau podcast sama Tisa udah pernah kan? Tisa udah pernah. Alisa yang belum ya sama Alisa Siva ya. Iya. Kayak pada nunggu-nunggu ini banyak sih Bun pertanyaan. Ada yang bilang kapan masak bareng mantu-mantu gitu juga ada. Kapan masak bareng mantu-mantu? Nggak mau, gue mau dimasakin. Oh, lucu juga. Medem gue sekarang, gue mau dimasakin menantu. Oh, tapi ketiganya... Udah, waktu itu dia masakin Alisa beef apa gitu ya. Ketiganya kayaknya suka masak ya Bun ya? Kalau Tisa, gue sering nyobain kalau dia lagi masakin dul, Eke nyobain makanannya Tisa. Bukan dimasakin ya, tapi dia pas lagi bawa hasil masakannya dia, terus gue nyobain. Kalau Shiva? Kalau Shiva belum pernah. Kan sibuk juga dia ya. Iya. Kau pikir kita pengangguran? Hei. Bunda nih, tips atau nasihat buat pengantin baru karena bentar lagi aku mau nikah, hihihi. Tips buat pengantin baru, nikmatin aja masa-masa honeymoonnya ya. Karena setelah biasanya kalau udah lewat 5 tahun tuh suka menjadi biasa-biasa aja. Tipsnya nggak ada sih. Lo udah enjoy aja lah. Enjoy aja. Terus kayak ini
misalnya Pokoknya kalau nggak mau biasa-biasa aja, mau kangen-kangenan, lu ikutin cara gue. Tinggalnya pisah seminggu cuma ketemu 3 kali. Udah, itu pasti tetap nggak biasa-biasa karena kalau ketemu pasti kangen. kalau tentang ekspektasi gimana Bun? Kan kadang nikah nih, ekspektasinya nanti misalnya setelah menikah dia diratukan, setelah menikah dia ini gitu. Boleh nggak sih punya ekspektasi kayak gitu? Enggak. Jangan kita berekspektasi karena kalau ekspektasi kamu tidak terkabul, kamu nanti akan akan ngeluh dan akan menganggap bahwa itu kamu tidak bahagia gara-gara ekspektasi kamu tidak tercapai. Jadi jalanin kehidupan apa adanya aja, nggak usah terlalu berekspektasi dia harus begini, dia harus begitu, kehidupan harus begini, harus begitu. Kata Tuhan hidup tidak sesempurna itu ya guys. Pokoknya jangan hidup karena ekspektasi. Kalau buat kerjaan boleh ya, ekspektasi kita punya target ya kan, kita punya target sekian. Kalau kerjaan boleh, tapi kalau dalam kehidupan udah yang penting lo jalanin kehidupan dengan enjoy, bersyukur, menerima apapun dengan ikhlas ya kan, udah. Jangan hidup dengan kehaluan ekspektasi yang terlalu tinggi. Nanti kalau nggak nyampe, sekong hetong. Betul Tinta? Embur. Satu lagi deh nih Bun. Apa resolusi? Resolusi nggak tuh? Mumpung mau akhir tahun dan awal tahun itu nanti Bunda udah 50 tahun nih. Apa resolusi menuju umur 50 tahun Bunda? 50 tahun adalah tahun aku mau nimang cucu. Udah siap menimang cucu ya Bun? Siap menimang cucu, doain deh insya Allah gitu. Jadi tahun 50 tahun aku adalah menjadi Oma Bunda Oda. Nanti panggil aku jangan Bunda ya, panggil Oda, Oma Bunda. Kayak ini ya Bun, Mimi kemarin ternyata seneng banget kalau dipanggil Gemi. Karena itu kan chaptering baru ya, kita selama setengah abad itu kan belum pernah menjadi cucu ya, jadi cucu lagi, belum pernah menjadi nenek, sorry. Jadi ada chapter baru yang sangat baru sehingga kita bangga pasti menjadi seorang nenek itu. Tapi neneknya masih cantik ya, masih lincah ya. Oke Bun, ya udah deh Bun, makasih banyak udah menjawab kekepoan netizen, pertanyaan netizen dan curhatan netizen. Jadi aku lanjut kerja ya Bun. Jangan kepo lagi. Udah selesai make up dan semuanya udah beres, tinggal ganti baju dan aku akan berangkat pergi kerja dulu ya guys ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Tadi ngomongnya benar-benar spontan dan gak dipikirin. Guys, bye.